laut ini bisa dijadikan sebagai indikator kesehatan bagi terumbu karang. Ternyata lili laut itu nggak mau kalah ya Badis sama manusia. Mereka juga suka gotong royong. Maka dari itu hewan ini sering disebut sebagai hewan pembersih laut. Halo Badis, selamat datang di channel YouTube Marin Badis Surabaya. Hari ini sama aku, Kanita. Kebetulan nih, tanggal 5 November itu bertepatan dengan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Selamat Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Kali ini Marin Badis Surabaya bakal bahas info mengenai lili laut. Badis, tahu nggak? Kalau nggak hanya manusia aja loh yang bisa jadi primadona, tapi bunga lili itu juga bisa. Bunga lili itu terkenal dengan bunga yang primadona. Bahkan hampir seluruh orang di dunia ini tuh tahu tentang bunga lili. Badis juga tahu kan bunga lili. Tapi kalau lili yang ada di laut, apa Badis juga tahu? Sebelum bahas lebih jauh lagi, aku mau kasih tahu dulu nih ke kalian. Kalau Marin Badis Surabaya punya official merchandise loh. Kalian bisa langsung kepoin aja di Instagram @marinshopsby. Di sana ada banyak barang-barang kece yang bisa menunjang gaya hidup ramah lingkungan kalian, Badis. Contohnya nih seperti botol minum. Setiap pembelian official merchandise berarti kalian telah turut ikut menjaga lingkungan karena kalian mendukung kegiatan Marin Badis Surabaya. Oke, lanjut ya. Pasti Badis udah pada penasaran kan? Apa sih lili laut itu? Jadi begini Badis, Cynodea merupakan sebutan lain dari lili laut. Lili laut sendiri ini tuh termasuk ke dalam golongan filum Echinodermata. Bentuk dari lili laut itu menyerupai bunga lili atau pakis. Tapi khususon jenis Cynodea yang tak bertangkai itu memiliki sebutan lain, yaitu bintang bulu atau feather star. Bintang bulu ini itu lebih dikenal lagi dengan nama Cynodea modern. Jumlah bintang bulu itu tuh sekitar 88% dari total Cynodea. Sedangkan kalau jumlah lili laut itu sekitar 12% dari total Cynodea. Nah, biasanya lili laut ini melekat pada substrat secara permanen, Badis. Bisa dibilang ciri yang umum mengenai pelekatan substrat ini tuh pada tangkai mereka. Yang bentuk tangkai mereka ini seperti daun yang aneh gitu, Badis. Terus kita kan tahu kalau lili laut ini bentuknya menyerupai bunga lili atau pakis. Nah, jika di dalam air, itu lili laut itu terlihat seperti bunga yang berada di dalam air. Indah, Badis. Kalau kalian nggak percaya, kalian cari tahu sendiri gambarnya. Umumnya, lili laut itu hidup di perairan yang memiliki kedalaman 100 meter. Tapi ada beberapa lili laut yang bisa hidup di perairan dangkal dan bertengger pada terumbu karang. Sehingga lili laut ini bisa dijadikan sebagai indikator kesehatan bagi terumbu karang. Caranya itu, jika ada lili laut ya di sekitar terumbu karang, itu berarti menunjukkan bahwa terumbu karang dan perairan di situ tuh masih bagus, Badis. Terus kalian penasaran nggak sih apa yang dimakan lili laut itu? Makanan lili laut itu bisa berupa plankton, larva ikan, larva biota bentik, hingga partikel melayang atau zeston. Nah, uniknya aktivitas makan lili laut ini lebih sering dilakukan pada malam hari ketimbang siang hari. Karena pada siang hari, beberapa lili laut itu lebih suka bersembunyi di bawah atau di celah-celah karang, Badis. Lili laut, cara makannya itu harus berkelompok terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan membentuk semacam barisan begitu. Lalu, posisi tangan mereka itu akan mengembang gitu, Badis, semacam kipas bentuknya itu. Sebenarnya, di lengan lili laut ini ada percabangan kapur yang dinamakan dengan pinulus. Pinulus ini berfungsi untuk menyaring partikel atau plankton yang melewati lili laut.
Jika ada partikel atau plankton yang melewati lili laut, kemudian Pinulus akan menangkapnya. Hap, seperti itu. Dengan gerakan teratur dan serampak, partikel atau plankton yang ditangkap oleh Pinulus ini akan diarahkan menuju mulut yang berada di pertengahan lili laut. Maka dari itu, lili laut itu kalau makan harus berkelompok terlebih dahulu, karena untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan penyaringan partikel atau plankton. Ternyata lili laut itu nggak mau kalah ya Badis sama manusia. Mereka juga suka gotong royong. Oh iya, ada tambahan lagi nih Badis. Kan kita tahu kalau lengan lili laut itu bercabang. Nah, mungkin kelihatannya jumlah cabang mereka itu sekitar 15-20. Padahal jumlah cabang mereka sebenarnya itu bisa mencapai 200-an Badis. Karena setiap lengan yang bercabang itu bisa bercabang ganda ataupun tidak beraturan. Lalu Badis, lili laut itu merupakan jenis hewan gonokoristik, alias mereka bisa dijeniskan laki-laki atau perempuan. Lili laut sendiri berkembang biak melalui reproduksi seksual. Jadi ada pembuahan antara Crinodea betina dengan Crinodea jantan. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran apa jadinya laut ini jika tidak ada hewan Echinodermata atau lili laut? Mungkin beberapa dari kalian kan juga masih asing tentang lili laut. Para ahli biologi membayangkan mungkin di laut itu akan menjadi limbah raksasa yang penuh dengan benda yang berbau busuk. Laut bisa bersih seperti sekarang karena salah satunya jasa dari lili laut. Lili laut itu dikenal dengan hewan pemakan bangkai, sisa-sisa hewan, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Maka dari itu hewan ini sering disebut sebagai hewan pembersih laut. Kemudian kulit lili laut ini kan terdiri dari zat kitin. Nah, zat kitin ini bisa dimanfaatkan khususnya di bidang kesehatan. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Rahma Savitri melalui uji sampel lili laut yang ada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, terungkap bahwa lili laut itu berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri, farmasi, dan pangan fungsional. Karena lili laut ini memiliki senyawa antioksidan. Wow! Sangat ya Badis lili laut iki. Selain itu, kehadiran lili laut itu sangat penting bagi terumbu karang. Kita tahu kan kalau lili laut itu bisa menjadi indikator kesehatan bagi terumbu karang. Apalagi terumbu karang itu lebih sering dipakai sebagai siklus rantai makanan. Selain itu, kehadiran lili laut di daerah terumbu karang itu bisa menjadi nilai estetika tersendiri bagi terumbu karang. Wah, keren banget ya Badis lili laut ini. Nah, ada beberapa penelitian dari para pakar, ternyata berbagai jenis ikan karang yang ada di lautan itu mengonsumsi lili laut Badis. Wah, gak nyangka banget ya, ternyata lili laut itu bermanfaat banget. Oh iya, ada informasi juga dari penelitian Yusri dan kawan-kawannya bahwa lili laut itu memiliki kelimpahan maksimum di perairan yang masih baik. Sedangkan di perairan yang buruk, lili laut itu tidak bisa bertahan hidup Badis. Yuk Badis, kita sama-sama menjaga laut dan kita sama-sama melestarikan laut agar laut kita tetap sehat. Nah, sekian dulu ya info hari ini. Gimana infonya? Menarik kan? Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, selalu gunakan masker ketika berpergian, dan jangan buang sampah sembarangan. Lili laut warnanya hijau royo-royo, goyang-goyang nang jero ni laut. Yuk arek-arek Surabaya, gotong royong jaga ekosistem laut. In ocean we live. See you soon. Dadah.